Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kalian semua? Saat ini saya dalam keadaan yang sehat kuat. Tuhan sangat-sangat memberkati saya. Kita kembali lagi dalam ibadah gerakan pembawa suluh. Walaupun ibadah tidak di gereja melalui tempat kita masing-masing, tapi itu tidak menurunkan semangat kita sebagai anak-anak muda untuk memuji Tuhan dan bersekutu bersama di dalam Tuhan. Saya rindu bertemu dengan teman-teman semuanya. Mari kita memulaikan ibadah ini. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Mari kita angkat pujian yang berkata Haleluya 12 kali. Setelah itu saya akan membawa kita dalam doa. Kami bertahta dalam kerajaan sorga, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga, karena kasih penyertaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya menyertai kami sekalian ya Bapa. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, dan terima kasih untuk waktu yang baik yang boleh Tuhan berikan pada kami. Pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak muda, kami datang untuk bersekutu, walaupun melalui tempat kami masing-masing ya Bapa. Tuhan siapkan hati pikiran kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan berkuasa atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biarkanlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat memberkati Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menjaga lindungi kami ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman muda gerakan pembawa suluh, dimanapun kita berada saat ini,
kita tetaplah anak-anak muda yang selalu membawa terang dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di rumah. Dimanapun kita berada, kita tetaplah anak-anak terang. Bukan di gereja saja kita berapi-api memuji Tuhan. Saat ini, dimanapun kita berada, di rumah, mari kita pancarkan semangat itu, semangat berapi-api untuk memuji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, di rumah teman-teman semuanya, dimanapun kita berada, akan banyak sekali malaikat-malaikat Tuhan yang memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Di ruangan saya saat ini, saya juga tidak kalah semangat untuk memuji Tuhan. Karena saya yakin, malaikat-malaikat Tuhan bersama saya untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Kita angkat pujian yang mengatakan, tiba saatnya kami berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari pujian kita yang selanjutnya, Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita angkat bersama. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Dia sedangkan dan girankan Dia mengasihi, Dia mengasihi.
ibadah gerakan pembawa sulu pada saat ini, yaitu tentang kesabaran. Saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Biasanya kita beraktivitas di luar, ke gereja, ke kampus, ke tempat kerja. Tapi saat ini kita membatasi itu semua dengan harapan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tentu semuanya itu dibutuhkan kesabaran dan hikmat dari Tuhan untuk bisa membuat diri kita sendiri mengerti bahwa kita harus bijaksana untuk menyikapi pandemik ini. Dan lebih jelasnya nanti akan dibawakan dalam firman Tuhan oleh hambanya. Mari kita nyanyikan pujian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 129, ayatnya yang pertama dan keempat. Hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan ia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Kita angkat bersama pujian ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Kapten Yulia Nandoro. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa kau setia. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa kau setia.
percaya, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sepertimu. Haleluya. Selamat sore teman-teman muda sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat ya, dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji, kami mengagungkan, dan kami memuliakan Tuhan atas kehidupan kami, sebab ajaib dan perkasa Engkau, Tuhan Allah yang Maha Besar. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah Roh Kudus menuntun dan membimbing kami untuk mendengar firman, sehingga dalam hati kami penuh dengan kerinduan untuk terus hidup dalam firman. Kami tidak saja mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, mari kita membaca Yakobus 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Kita akan membacanya bersama-sama. Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Membangun kesabaran. Teman-temanku sekalian, sebagian besar waktu kita adalah dipakai untuk menunggu, bukan? Waktu kita kecil, kita rindu untuk sekolah. Setelah kita lulus sekolah, kita ingin bekerja. Setelah itu, kalau kita ke restoran, saya pernah ke restoran di daerah Pasar Kembang. Itu kebetulan ada yang mengundang. Ibu kaget, ternyata di situ antriannya panjang. Jadi harus sabar menunggu antri untuk mendaftar, ambil nomor antrian untuk pesan makan, untuk menunggu memesan, membayar, dan lain sebagainya. Kalau di lampu merah juga seperti itu. Lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Banyak kali belum lampu hijau sudah jalan.
Nggak tahu ini teman-teman muda ini, tapi kayaknya tidak ya. Jadi tunggu dulu warnanya hijau baru jalan. Kadang tidak sabar, belum waktunya belok kanan, belok sudah. Nah, seringkali berjumpa dengan pengendara. Saya biasa bilang sama bapak, sudah kita mengalah saja daripada nanti ada apa-apa. Jadi yang tidak sabar ya monggo lah. Karena kadang-kadang belum waktunya jalan, sudah jalan. Sebagian besar waktu kita menunggu. Kalau kita mau makan, belum langsung makan. Itu pasti dipersiapkan dulu. Nah, teman-teman muda, kita diminta melalui tema ini mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan kita. Kata sabar dalam kamus bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan. Misalnya, kita tidak lekas marah, tidak lekas putus asa ketika ada pergumulan, tidak lekas patah hati, tawar hati, itu sabar. Kata lain sabar juga adalah tabah, menerima nasib atau keadaan hidup dihadapi dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Sifat tenang inilah yang muncul sebagai kesabaran. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai kesabaran? Saudaraku, ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai dengan keinginan, maka kesabaran itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Ujian sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar, ketika ada orang lain menyakiti perasaan kita, ketika mobil menyalip di depan kita, atau ketika kita diserempet dari belakang, ketika kita dipermalukan oleh orang lain, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika orang menghina kita, menjahati kita, ketika situasi tidak terkendali, ketika situasi saat seperti ini adalah ujian-ujian dari kesabaran. Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22, teman-teman bisa membacanya. Dan yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus, semua anak-anak Tuhan. Kesabaran merupakan bentuk perwujudan iman kita terhadap waktu, kemahakuasaan, dan kasih Allah. Saudara, kesabaran berarti daya tahan. Orang Kristen menjalankan perlombaan dengan kesabaran, yaitu dengan tekun menghadapi kesukaran. Kesabaran berarti tekun menuju pada satu tujuan. Kesabaran berarti bertahan dalam pencobaan, ataupun kesabaran berarti berharap menunggu waktu Tuhan. Kesabaran tidak terjadi instan, teman-teman, atau tidak terjadi hanya beberapa menit, atau beberapa jam, atau semalam. Tidak. Kesabaran itu butuh proses, butuh waktu. Nah, kesabaran tidaklah terjadi secepat yang kita pikirkan. Dia harus dilatih, harus dibiasakan, harus diupayakan. Nah, kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran itu. Saudara, dalam Kolose 1, Kolose ayat 11 mengatakan bahwa kita dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3-4 menguatkan kita untuk tahu bahwa pencobaan atau ujian adalah cara yang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kesabaran kita. Kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar pada kehendak dan waktu Allah yang sempurna. Saudaraku, teman-teman sekalian, Yakobus 5 ayat 10 mengingatkan kita akan nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan kesabaran. Allah mengingatkan kita mengenai Ayub yang ketekunannya dan kesabarannya dihargai dengan apa yang pada akhirnya disediakan oleh Tuhan baginya. Abraham juga menunggu dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan Allah padanya. Temanku sekalian, Yesus adalah teladan kita dalam segala hal. Dia menunjukkan kesabaran yang dengan kehinaannya tekun pikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran dalam hidup kita yang merupakan karakteristik dari Yesus? Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya, seperti apapun situasinya. Yang kedua, kita berusaha memahami rencana dan tujuan Allah. Kadang-kadang Allah mengizinkan dan menempatkan kita dalam situasi sulit agar kita dapat menjadi saksinya. Ia mengizinkan pencobaan untuk menguduskan karakter hidup kita. Yang ketiga, kita harus mengingat janjinya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang menguji, mencobai kesabaran kita. Bagaimana teman-temanku sekalian? Sabar ketika sesuatu yang kita harapkan, ketika sesuatu dalam situasi nyaman itu sangat mudah dilakukan. Tetapi sabar dan bersikap tahan, memiliki daya tahan iman dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sukar, bukanlah perkara mudah. Tapi kita harus mengembangkan, kita harus melatihnya. Sebab di balik kesabaran ada waktu Tuhan yang indah bagi kita semua. Karena itu teman-temanku sekalian, ketika situasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan lekas-lekas gusar, jangan kita tidak tenang, jangan kita keburu nafsu. Mari ambil waktu itu untuk berdoa dan berserah, melatih kesabaran iman untuk percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita bisa menghadapi hidup ini kalau kita bersandar pada kekuatan dari Allah. Ada kalanya Tuhan suruh kita menunggu, tetapi ketika menunggu, jangan pernah sampai hilang kepercayaan dan keyakinan kita kepada janji Tuhan. Menunggu memang bukan pekerjaan enak. Kita tahu bahwa menunggu itu membosankan dan menjemukan. Tapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak membosankan. Karena apa? Karena waktu Tuhan adalah kepastian, ada harapan, dan ada kemenangan. Roh Kudus menolong teman-teman, rekan-rekan muda, kita semua siapapun kita, ibu, teman-teman semua, mari kita melatih kesabaran kita, melatih hati yang tenang untuk tetap percaya dan berdoa ketika ujian, pencobaan, persoalan, pergumulan itu datang, situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita tahan menghadapi, mari kita tabah menerima dengan tetap berdoa dan percaya kepadanya. Ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, sifat tenang dan sabar. Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk bersabar, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dan hidup menanti janji Tuhan, dan sabar menanti waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Akhirnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab hari ini lewat firman-Mu kami diingatkan untuk hidup berserah penuh kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Terima kasih hari ini kami semua rekan-rekan muda melalui tema yang diberikan oleh pengurus tentang kesabaran. Kiranya ini menjadi bagian teman-teman semua, menjadi rema dalam hidup kami. Sabar menjalani hari-hari hidup dengan tetap bergantung kepada pertolongan Tuhan. Ketika situasi sulit, ketika situasi tidak sesuai dengan yang kami harapkan, ketika rencana-rencana kami berbeda dengan apa yang kami harapkan, Tuhan melatih kami agar kami mampu mengembangkan sikap sabar dan tenang, bertahan, memiliki daya tahan iman untuk kuat dalam menghadapi ini semua, tidak berputus asa,
tidak lemah, tetapi justru semakin memperkuat daya tahan iman, daya tahan kesabaran kami untuk menanti janji Tuhan, untuk menanti waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ada banyak orang-orang yang menang dalam penderitaan, ada banyak orang-orang yang menang dalam kesusahan, ketika mereka sabar dan ketika mereka berserah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak muda kami yang ada di Korops, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka. Kiranya buah-buah roh ini ada dalam hidup mereka. Mereka walaupun masih muda, tapi mereka mampu mengelola setiap waktu persoalan hidup, mampu mengelola situasi-situasi sulit, mampu mengelola emosi mereka, mampu mengelola hati mereka untuk menyelaraskan dengan setiap kehendak Tuhan. Tentu ini bukan perkara mudah, tapi hamba berdoa kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, menolong kami untuk sabar melihat janji Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaannya. Karena itu kami tahu Tuhan, di balik kesabaran maka ada hasil yang pasti kami dapat. Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan anak-anak muda kami. Biarlah berkat rahmat dan kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka. Walaupun mereka masih muda, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus dapat menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Secara mata jasmani kami tidak melihat-Mu Tuhan, tetapi secara mata rohani, mata iman kami melihat-Mu. Kami percaya tentang keberadaan bahwa Allah itu hidup. Itu berarti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman. Karena itu berkati rekan-rekan pengurus, berkati semua GBS. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia dan teragunglah Engkau Allah kami. Ini doa hamba-Mu, penyerahan kami. Sambil memohon kiranya berkat rahmat dan kasih karunia-Mu menyertai anak-anak muda kami, memampukan mereka menghadapi hidup dengan berkemenangan, memampukan mereka untuk memiliki daya tahan iman yang kuat, sabar dalam kehidupan ini, sampai mereka menikmati janji-janji Tuhan, mengalami Kristus di dalam kehidupan pribadi mereka. Maka berkat rahmat dan kasih karunia-Mu menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kapten Juliana Ndoro dan sudah menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup ibadah gerakan pembawa suluh pada malam hari ini, mari kita nyanyikan pujian Oleh Darah Anak Domba. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Dan Tuhan memberkati kita semua. Para
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, Tuhan berkati kita semuanya.